البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول البدع بيننا وبينكم. Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masuk ke muka surat 255 dari syarah Sahih Bukhari. Masih membahas tentang hikmah di balik ujian yang dialami oleh para nabi dan kaum mukminin. Wa su'ila sallallahu alaihi wasallam ayyun nasi asyadu bala'a. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, siapakah orang yang paling keras musibahnya? Faqal al-anbiya'u summas sholihun, para nabi, kemudian orang-orang soleh, summal amsalu fal amsal, kemudian yang terbaik setelah mereka, selanjutnya yang terbaik setelah mereka lagi. Al-amsal artinya yang terbaik. Sebagian mengartikan lain, tapi biasanya amsal itu yang terbaik. Yubtala, mestinya yubtala ya. Tapi ini masih kalam Syekhul Islam, mungkin maksudnya adalah Allah. Ya betalir rojula, boleh jadi. Tapi kalau dalam hadisnya sih sebenarnya yubtala. Yubtala rojulu ala hasabidini. Seseorang itu dicabar, diuji sesuai dengan kadar agamanya. Fa in kana fi dinihi riqqatun khuffifa'an. Apabila di dalam agamanya itu ada kelemahan, ada kerapuhan, yaitu riqqah, yaitu kelemahan, maka ujian akan diringankan darinya. Wa in kana fi dinihi salabatun zida fi bala'ih. Apabila di dalam agamanya itu ada kekukuhan, ya kokoh kuat, maka akan ditambahkan di dalam ujiannya. Wala yazalul bala'u bil mu'mini fi nafsihi wa ahlihi wa malih. Dan senantiasa ujian itu menimpa seorang mukmin. Bahirnya baknya di sini adalah bak dzarfiyah. Ada pada seorang mukmin, pada dirinya sendiri, pada keluarganya, dan pada harta bendanya, hatta yalqallaha wa laisa alaihi khati'ah, sehingga dia menjumpai Allah dalam keadaan dia tidak memikul satu kesalahan pun. Ya, kesalahannya telah dihapus dengan berbagai ujian yang dia alami. Sampai bahkan mungkin terkena duri atau terkena kesedihan, duka cita dan sebagainya. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Ada beberapa takhrij. Wa qad qala ta'ala, kata Imam Ibnu Taimiyah, Allah Ta'ala juga telah berfirman, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Apakah kalian menyangka kalian akan masuk ke dalam surga dalam keadaan belum lagi datang kepada kalian kebiasaan yang menimpa orang-orang yang sebelum kalian, masal yaitu sunnatullah atau adah. Masathumul ba'sa, mereka tertimpa kemiskinan. Ba'sa ini adalah ujian pada harta benda. Wadhara, tertimpa penyakit, ujian pada badan. Wazulzilu, digoncangkan, ini ujian pada jantung, pada hati. Hatta yaqular rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ala inna nasrallahi qarib, ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Wa qala ta'ala, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladzina jahadu minkum. Apakah kalian menyangka kalian akan masuk ke dalam surga dalam keadaan belum lagi Allah mengetahui, yaitu ilmu waqi'i. Adapun ilmu azali jelas Allah memang sudah tahu segalanya sejak masa dahulu kala Allah sudah tahu apapun yang akan terjadi. Belum lagi Allah mengetahui orang-orang yang berjihad dari kalian, wa ya'lamas sabirin, dan belum lagi Allah tahu siapakah orang-orang yang bersabar. Selesai dari kitab Al-Aqidah Al-Asfahaniyah punya Syekhul Islam.
Thayyib. Wa fi qauli Abi Sufyan, di dalam ucapan Abu Sufyan, al-harbu bainana wa bainahu sijal. Peperangan antara kami dengan Muhammad itu setimbang. Yanalu minna wa nanalu min. Terkadang dia mengalahkan kami, terkadang kami mengalahkan dia. Ya dulu ala jawazi tasbihi syai'in bi syai'. Ini menunjukkan boleh menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Liwujudi munasabatin la'iqah, karena ada kesesuaian. Ada kesesuaian yang memang sesuai, bukan dibuat-buat. Bukan, oh ini bajunya merah, pencuri semalam juga bajunya merah, oh berarti dia pencuri. Nah, ini tak sesuai, sekedar warna baju. Baik. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, qauluhu sijal bi kasri awwalihi ay naub, yaitu apa? Naubah, yaitu terkadang peristiwanya menimpa kami, terkadang peristiwanya menimpa Muhammad. Wasijil ad-dalu, yaitu apa? Baldi itu ya. Orang Indonesia bilang Pak Ember ya. Iya. Untuk mengambil air itu. Wal harbu ismu jenis. Isim jenis, yaitu jenis peperangan. Tanya pertanyaan untuk anak-anak, bila pasukan Rasulullah menang. Kemarin-kemarin kalah, sekarang bila menang pada perang apa? Perang apa? Iya? Iya, perang Badar. Apalagi? Takkan cuma satu. Perang apa lagi? Siapa yang membantu? Perang Tabuk, betul, betul. Walaupun tidak sampai terjadi apa istilahnya? Adu senjata, tapi mereka kalah politik. Mereka lari tanpa mereka tidak berani maju ke Tabuk. Mereka hanya berjaga di sempadan-sempadan mereka. Orang-orang Romawi dan Raja Ghassan itu. Apalagi? Perang Hunain, betul. Akhirnya menang, betul. Apalagi? Perang Mu'tah, betul. Alal khilaf, tapi yang rajih itu menang. Fafatahallahu alaih, Allah memberikan kemenangan melalui Khalid ibnul Walid. Jadi hakikatnya perang Mu'tah muslimin menang itu. Apalagi? Perang Khaybar, betul. Wah, kalau Khaybar disebut berarti perang lawan Yahudi yang lain-lain juga boleh disebut. Perang apa lagi? Bani Quraidzah, apalagi? Siapa yang ingat ya? Perang Khandaq juga betul. Ayo, apalagi satu lagi untuk yang Yahudi? Palestina. Yang keras. Khandaq tadi. Siapa yang ingat? Perang Bani? Ini perang pertama orang Yahudi melawan Muslimin. Quraidzah tadi sudah belum? Quraidzah tadi sudah belum? Belum. Yang pertama kali apa? Apa? Bani Nadir. Tadi Bani Nadir sudah belum? Tayyib. Yang satu lagi. Yarmuk, betul juga sih ya. Betul, betul. Yang satu lagi Azab tadi. Azab apa tadi? Perang Khandaq. Perang Bani Qainuqa itu perang pertama kali. Iya, setelah perang Badar. Betul. Kalau perang Pearl Harbor, oh ini lain ya. Itu masalah serangan mana itu? Jepun terhadap Amerika. Tak masuk dalam pembahasan. Kemudian walihadza ja'ala khabaruhu isma jama'. Maka dari itu Abu Sufyan menjadikan khabarnya isim jama'. Mana? Yaitu sijal. Iya. Asalnya kan sijil, tapi jamaknya jadi sijal. Tayyib. Ini menunjukkan bahwasanya boleh dohirnya mubtada'nya itu adalah mudzak, adalah mufrad, yaitu harf mufrad. Tapi khobarnya jamak. Kenapa? Karena mubtada' mufradnya tadi secara maknanya dia adalah boleh jamak, yaitu jenis peperangan. Qal yanalu ayyusib, ya mendapatkan. Faka'annahu syabbahal muharibina bil bil mustaqina istaqa, yaitu orang-orang yang mengambil air. Tayyib, yastaqi hadza dalwan, orang yang ini mengambil satu baldi. Wa yastaqi wa hadza dalwan, yang ini juga mengambil satu baldi. Tayyib, yastaqi ya, yastaqi hadza dalwan. Yaitu orang yang perang bagaikan orang yang menimba air, mengambil air. Yang ini mengambil, yang itu mengambil, bergantian. Ya, kalau perang kan biasanya mendapatkan ghanimah, dapat untung dia. Wa asyara Abu Sufyan bidzalik, Abu Sufyan mengisyaratkan dengan itu ila ma waqa'a bainahum fi ghazwati Badr wa ghazwati Uhud,
kepada peristiwa yang terjadi di antara mereka dalam perang Badar dan dalam perang Uhud. Waqad sarraha bidzalika Abu Sufyan yauma Uhud. Abu Sufyan pada waktu perang Uhud telah terang-terangan menyebutkan kalimat ini. Fi qaulihi yaumun biyaum. Yaumun biyaumi Badr. Iya. Hari ini yaitu hari Uhud ini sebagai balasan terhadap hari perang Badar. Baknya adalah bak muawadhah sebagai ganti balasan. Wal harbu sijal, peperangan itu setimbang. Thayyib. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Al-Bara' bin Azib. Walam yarudda alaihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dzalik, dan Nabi tidak membalas ucapan orang tadi, ucapan Abu Sufyan dalam peristiwa itu. Untuk masalah peperangan itu memang setimbang. Thayyib, selesai dari Fathul Bari. Wa kaunur rusuli alaihi musallatu wassalam muharabun, keadaan di mana para rasul alaihi musallatu wassalam itu diperangi, fa ahyanan ghalabu ala a'daihim, kemudian terkadang mereka mengalahkan musuh-musuh mereka, wa ahyanan ghulibu, terkadang mereka terkalahkan. Thayyib. Wa summa qaulu Hirakal, kemudian Heraklius berkata tentang perkataan Heraklius, wa kadzalika rusul tubtala, demikianlah para rasul terkena ujian, yaitu apa? Secara zahirnya terkadang menang, terkadang kalah. Summa takunu lahumul aqibah, kemudian kesudahan yang baik adalah untuk mereka. Ya dulu ala anna Allah ta'ala ajra alaihim sunnatan fi ibadih, ini menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala memperjalankan suatu tradisi kepada para nabi dan rasul, tradisi yang biasa ada di kalangan para hamba Allah. Terkadang di atas, terkadang di bawah, terkadang bahagia, terkadang mengalami apa? Duka cita, itu biasa. Tapi wal aqibatul hamidatul baqiyatu lir rusul, mestinya gitu ya, pakai lam ya. Lir rusuli wa atsbaihim. Akan tetapi kesudahan yang terpuji dan kekal itu untuk para rasul dan para pengikut mereka. Liyakunu ala ujurin azimah. Kenapa dipergilirkan, kadang menang kadang kalah, agar mereka mendapatkan pahala-pahala yang besar. Wa darajatin aliyah, kata Al-Hafidh. Ini masih bukan ya. Ini kalam pensyarah ini. Dan derajat-derajat yang tinggi. Falahumul husnayan, maka mereka mendapatkan dua jenis kebaikan. Mungkin kemenangan, ataupun kalau kalah misalkan mendapatkan apa? Syahadah misalkan, dan yang lain-lain. Au baina ihdahuma, atau salah satu dari keduanya. Mungkin nggak menang dan mati syahid, mungkin aja kan. Tetap dalam perang Badar muslimin menang, tapi ada yang mati syahid. Dapat dua jenis kebaikan. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, walaqad sabaqat kalimatuna liibadinal mursalin, dan sungguh telah berlalu kalimat kami untuk para hamba kami yang diutuskan. Innahum lahumul mansurun. Ini bukan lahum jar majrur, tapi ini lam taukid dengan apa? Dhamir. Yaitu sesungguhnya mereka, benar-benar mereka itulah yang akan tertolong. Lamnya bukan apa? Lamul jar, tapi ini adalah lamul muzahlaqah sebagai taukid. Wa inna jundana lahumul ghalibun. Ini juga sama, bukan jar majrur lahum, tapi lamnya adalah lamul muzahlaqah, lam taukid. Dan sesungguhnya tentara kami, benar-benar mereka itulah yang akan menang. Wa qala subhanah, inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad. Sesungguhnya kami, benar-benar kami akan menolong para utusan kami dan orang-orang yang beriman di dalam kehidupan dunia dan pada hari tegaknya para saksi, berdirinya para saksi. Wa qala jalla dzikruh, walau sya'allahu lantasara minhum. Seandainya Allah menghendaki untuk membalas mereka, niscaya Allah telah membalas mereka, membalas orang kafir, mengalahkan mereka. Walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'd. Akan tetapi, kenapa masa itu dipergilirkan, menang dan kalah? Untuk Allah menguji sebagian kalian dengan sebagian yang lain. Walladzina qutilu fi sabilillahi falayyudilla a'malahum. Dan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan mereka. Iya, ada pahala yang besar yang telah Allah siapkan. Sayahdihim wa yuslihu balahum. Allah akan memberikan hidayah kepada mereka. Bagaimana sudah mati diberi hidayah? Maksudnya adalah apa? Dibimbing kepada surga yang sangat indah dan seterusnya.
dan akan memperbaiki keadaan mereka lebih baik daripada keadaan di dunianya bahkan. Wa yudkhiluhumul jannata arrafaha lahum, dan Allah akan memasukkan mereka ke dalam surga yang telah Dia perkenalkan kepada mereka. Baik. Qala al-allamatu Ibnu Battah rahimahullah wa su'aluhu an harbihim, pertanyaan Heraklius tentang peperangan mereka, wa qauluhu wa kadzalika rusulu tubtala, demikian pula ucapan Heraklius setelah itu, demikianlah para rasul itu diuji, summa takunu lahumul akibah, kemudian kesudahan yang baik adalah untuk mereka, fatubtala liya'dhuma lahal ajr, para rasul diuji agar pahala untuk mereka menjadi besar, walimanit taba'aha, dan juga untuk orang-orang yang mengikuti para rasul, wali alla yakhrujal amru anil adah, dan juga agar urusan ini tidak keluar dari tradisi Allah untuk apa, terkadang menang terkadang kalah, ini biasa. Baik, ada ibadah syukur, ada juga ibadah sabar. Walau aradallahu ikhrajal amri anil adat la ja'alan nasa kullahum lahu muttabi'in, seandainya Allah menginginkan mengeluarkan urusan ini dari tradisi-tradisi yang ada, yaitu apa, selalu kaum muslimin menang misalkan, pastilah la ja'alan nasa, itu akhirnya kembali ke Allah ya. Tapi kalau nasu berarti ja'ala min af'ali asyuru, maka mulailah orang semuanya menjadi pengikut para rasul. Karena apa? Ternyata sedap, selalu menang. Tapi Allah menguji untuk dilihat, untuk melihat siapa yang setia dan siapa yang memang sekedar mencari dunia. Baik. Wala qadzafa fi qulubihimul imana bih, dan pastilah Allah akan melemparkan keimanan ke dalam hati-hati mereka. Semuanya jadi orang yang beriman, tapi kualitinya jadi dipertanyakan. Ada yang masuk ke dalam iman karena sedap, selalu dapat ghanimah kalau muslimin menang terus. Baik. Sementara Allah ingin memisahkan antara yang baik dan yang buruk. Walakin ajral umura alal adah, akan tetapi kata Ibnu Battal, Allah memperjalankan urusan-urusan itu sesuai dengan tradisi Dia, sunnatullah, bihikmatin balighah, dengan hikmah yang sangat mendalam, liyakuna fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir, agar memang ada sekelompok orang masuk ke dalam surga, ada yang sekelompok lagi masuk ke dalam neraka. Wallahul musta'an. Baik, karena tidak semua orang layak masuk ke dalam surga, ada yang penipu, maka Allah memang sengaja memisahkan. Wallahul musta'an. Selesai dari syarah Ibnu Battal. Wa aqwalu Hiraqal tadulu ala anna lahu ittila'an katsirah. Baik, bagusnya apa? Ittila'an katsirah, karena ini sekedar masdar biasa kan ya. Katsiron pakai alif mestinya. Kecuali kalau kita buat masdarnya itu dijamak. Tapi ini jarang. Ittila'atin katsirah. Pilih salah satu. Ini menunjukkan, ucapan Heraklius menunjukkan dia memang memiliki pengamatan yang banyak, ya, sering membaca buku, sering meneliti, sering masuk perpustakaan, mungkin ya, perpustakaan kerajaan Romawi, jelas banyak saja itu buku-buku sejarah, terutama setelah apa, Yunani itu ditaklukkan oleh Romawi, betul-betul kitab-kitab itu dipindahkan ke kerajaan Romawi dan menjadi apa, mewarnai budaya Romawi, ilmu jadi berkembang besar. Itu setelah matinya siapa? Raja Yunani terbesar, Raja Macedonia itu, Alexander the Great itu. Sebagian mengatakan Macedonia sebenarnya adalah gabungan dari Yunani juga. Wallahu a'lam. Alal kutubis salifah, memang dia banyak mengamati kitab-kitab terdahulu. Wa ma'rifata ahwalil alam, menunjukkan dia memang memiliki pengetahuan tentang keadaan alam semesta. Iya, rajin belajar, rajin membaca, memiliki wawasan yang luas. Baik. Fasara hadzal itila wa hadzal irfan hujjatan alaih. Ya, inilah yang penting. Bukan untuk kita memuji-muji Heraklius, oh pandai sangat dia, bukan. Tapi jadilah pengamatan dia dan pengetahuan dia menjadi hujjah atas dia. Baik, kalau dia tidak mau taat, sudah tegak hujjah, dia sudah tahu, sudah punya ilmunya itu. Li sihhati nubuwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, atas benarnya kenabian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak ada alasan saya tak tahu, saya sibuk politik. Bukan, engkau sudah tahu. Qala Allah Ta'ala berfirman, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum.
orang-orang yang telah kami berikan kitab suci kepada mereka, mereka mengenali Muhammad sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka. Jelas apa? Pengenalan yang sangat mendalam. Wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Dan sungguh sekelompok orang dari mereka, dari ahli kitab, benar-benar menyembunyikan kebenaran dalam keadaan mereka tahu itu. Termasuk ahli kitab siapa? Ya Heraklius itu. Ya, dia orang Kristen. Wa qala jalla dzikruh alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka kitab suci, mereka mengenalnya sebagaimana mengenal anak-anak mereka sendiri. Orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri, merugikan atau khasiru yaitu kehilangan diri mereka sendiri, maka mereka tidak beriman. Naudzubillah. Ini menunjukkan yang terpandang bukan semata-mata banyaknya ilmu, tetapi apa? Pengamalannya. Sudah tahu Nabi Muhammad itu yang benar, tapi malah mereka tidak mau mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Wa ba'dul akharin yatamannawna ayyutu kitaba. Sementara sekelompok yang lain, sekelompok orang kufar, mereka berangan-angan seandainya mereka diberi kitab. Kama utiya awwalun, sebagaimana orang-orang terdahulu diberi kitab dan berjanji kalau saya diberi kitab seperti orang-orang itu, niscaya saya beriman. Maka yang penting bukan sekedar janji tapi buktinya. Wa yas'umuna annahum bihi mu'minun, dan mereka menyatakan mereka akan beriman atau mereka memang akan beriman secara pasti pakai isim fa'il, benar-benar akan beriman kepada kitab tadi kalau mereka diberi. Wahum kadzibun, padahal mereka itu berdusta. Qala Allah Subhanahu wa in kanu layaqulun lau anna indana dzikram minal awwalin lakunna ibadallahil mukhlasin. Di sini dohirnya adalah mukhafafah minas saqilah, innahum kanu, dan sesungguhnya mereka dahulu kala benar-benar mengatakan seandainya kami memiliki kitab dari generasi yang terdahulu. Dzikra sebagian mengatakan kitab atau secara umum ya peringatan. Niscaya kami menjadi para hamba Allah yang mukhlasin, yaitu dibersihkan dari kesalahan-kesalahan. Fakafaru bihi fasaufa ya'lamun. Akan tetapi mereka mengingkari kitab yang sekarang datang. Katanya ingin diberi kitab nih, kitab terbaik, yaitu Al-Quran datang sekarang. Ternyata mereka mengingkarinya. Maka mereka akan mengetahui hukuman apa yang akan menimpa mereka. Maka yang penting bukan sekedar janji, tapi pembuktian itu yang penting. Diberi kitab, beriman ataukah malah mengingkarinya. Qala al-allamatu Ibnu Battah rahimahullah wa amma qauluhu liturjumani. Adapun ucapan Heraklius kepada penerjemahnya, qullah, katakan kepada dia. Pertanyaan untuk anak-anak. Heraklius berkata kepada penerjemahnya, katakan pada dia. Dia itu siapa? Ya. Nabi Muhammad waktu itu belum di situ. Penerjemah berkata pada penerjemah, Abu Sufyan, betul, Abu Sufyan. Ini sa'atuka an-nasabih. Sungguh saya bertanya kepadamu tentang nasab dia, ila akhir soalnya, sampai pada akhir pertanyaan. Faqala fi kulli faslin minha, kemudian Heraklius di setiap fasal darinya mengatakan wa kadzalikar rusul. Memang dia tahu kan, dia punya ilmu itu. Demikianlah para rasul memang. Dia mengakui, berarti memang Muhammad adalah rasul. Tuba'asu fi mithli hada, diutuskan dalam keadaan yang memang seperti itu. Dia punya ilmu. Fa inna ma akhbara bidzalika anil kutubil qadimah. Dia hanyalah mengkhabarkan yang demikian tadi mengambil dari kitab-kitab terdahulu. Memang dia punya pengamatan yang banyak, pembacaan yang banyak dia. Wawasannya luas. Selesai dari Syarah Ibnu Battal. Summa inna tilkal ma'rifah tadulu ala wujudi dzikrin nabiyyi Muhammadin wa atba'ihim fil kutubis samawiyatil mutaqaddimah. Ini hujah kita. Kemudian sesungguhnya pengetahuan Heraklius tadi menunjukkan memang ada penyebutan Nabi Muhammad dan pengikut beliau ya, atba'ihi harusnya ya. Nabi Muhammad dan pengikutnya, bukan him tapi hi, atba'ihi. Di dalam kitab-kitab yang datang dari langit yang terdahulu itu. Wa sadaqallahu tabaraka wa ta'ala asdaqul qailin, dan memang maha benar Allah tabaraka wa ta'ala sebagai pembicara yang paling
jujur, paling benar, haitsu qal, yang mana Allah Ta'ala mengatakan wa rahmati wasi'at kulla syai'. Firman Allah kepada Nabi Musa, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Fasa'aktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna zakah. Maka aku akan menetapkan rahmatku tadi kepada orang-orang yang bertakwa. Nah, di antara kunci rahmat adalah bertakwa dan membayarkan zakat, menunaikan zakat. Walladzina hum biayatina yu'minun. Dan mereka adalah orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Alladzina yattabi'una rasulan nabiyyal ummi. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti rasul dan nabi yang ummi itu. Jelas apa? Nabi Muhammad SAW. Alladzi yajidunahu maktuban indahum, yang mana mereka mendapati dia tertulis di sisi mereka fit Taurati wal Injil, dalam Taurat dan Injil. Ya, dalam Injil tertulis nama dia siapa? Ya. Itu kalau di bahasa Arab kan, tapi untuk bahasa mereka, bahasa Suryani. Suryani kalau tak salah ya. Apa itu? Yaitu Yaroklit. Yaroklit maknanya Ahmad memang. Tapi untuk bahasa mereka Yaroklit. Tapi dipesongkan oleh orang-orang itu sehingga apa? Dengan bahasa agak berubah menjadi apa? Pembawa kabar gembira. Dah itu aja. Padahal yang betul ada Ahmad. Baik. Sebagaimana itu dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Muhammad Taqiyuddin Al-Hilali, guru dari Imam Ibnu Baz, di dalam kitab beliau yang apa itu? Al-Barohin Al-Injiliyah. Baik. Adapun kalau yang tertulis di Taurah, wallahu a'lam. Ana tidak tahu. Tapi disebutkan oleh sebagian pendeta yang masuk Islam, pendeta di Indonesia itu, dia mengatakan saking tingginya level dia waktu itu, dia boleh belajar langsung ke Tel Aviv, membaca kitab-kitab kuno, manuskrip kuno. Ternyata didapati memang di situ Ahmad, tapi dengan bahasa sana memang bahasa Ibrani kalau tidak salah. Akhirnya apa? Dia masuk Islam. Baik, jadi memang ada itu. Ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar. Yang mana Nabi ini memerintahkan kepada mereka untuk melakukan yang ma'ruf dan melarang mereka dari yang mungkar. Wa yuhillu lahumut thayyibat. Dia menghalalkan untuk mereka yang baik-baik. Wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is, dan mengharamkan atas mereka yang buruk-buruk. Wa yada'u anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim, dan menghilangkan dari mereka beban-beban mereka dan belenggu-belenggu yang dulunya ada di atas mereka. Falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruh. Maka orang-orang yang beriman kepada Nabi yang ini, menghormatinya dan menolongnya, wattaba'un nuralladzi unzila ma'ah, dan mereka mengikuti cahaya yang diturunkan bersamanya, ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beruntung. Baik, mereka sudah tahu itu jaminan dari Allah untuk orang yang ikut Muhammad alaihi salatu wassalam. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a. Katakan wahai Muhammad, wahai umat manusia, sesungguhnya aku utusan Allah kepada kalian semua. Dan jelas ini bukan nabi yang lain. Nabi yang lain hanya untuk bani tertentu, bani Israel kah atau siapa. Tapi ilaikum jami'a ini jelas hanya Nabi Muhammad yang risalahnya itu universal, meliputi semua manusia dan jin. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Alladzi ini sebagai badal dari lafdzul jalalah Allah. Badal dari apa? Mudhaf ilaihnya. Yang mana hanya milik dialah kekuasaan langit dan bumi. La ilaha illahu. Tayyib. Tauhid rububiyah mewajibkan tauhid uluhiyah. Kalau memang hanya Allah lah penguasa segalanya, berarti ya sudah, kita menyembah dia saja, jangan yang lain. Yuhyi wa yumit. Dijelaskan dia memiliki asma wa sifat. Kalau hanya dia yang menghidupkan dan mematikan, ya sudah, sembah dia, jangan yang lain. Tauhid asma wa sifat yastalzimu tauhida al-uluhiyah wal ubudiyah. Fa'aminu billahi wa rasulihin nabiyil ummi. Masya Allah, diulang lagi. Maka berimanlah kalian kepada Allah dan kepada Rasulnya, yaitu Nabi yang ummi. Alladzi yu'minu billah, yang mana Nabi ini sendiri beriman kepada Allah wa kalimatih, dan beriman kepada kalimat-kalimatnya. Wattabi'uhu la'allakum tahtadun, dan ikutilah Nabi tadi agar kalian mendapatkan hidayah. Jadi tidak seperti
slogan atau iklannya orang Yahudi dan Nasara, kunuhu dan au Nasara tahtadu. Jadilah Yahudi atau jadilah Nasara agar kalian mendapatkan hidayah. Oh, bukan. Hidayah itu kalau ikut nabi yang ini. Yang mana nabi yang ini mengikuti millah Ibrahim. Qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Katakan bahkan hidayah itu untuk orang yang mengikuti millah Ibrahim dan dia bukan termasuk dari musyrikin. Sementara Yahudi dan Nasara musyrikun. Pertanyaan untuk anak-anak, apa makna ummi? Apa makna ummi? Jangan bilang emak ya. Ummi apa? Iya, yang tidak mampu membaca dan menulis. Tak mampu menulis dan tak mampu membaca tulisan. Toyib. Tapi kenapa dikatakan ummi? Nisbatnya apa? Sebagian mengatakan yaitu nisbatnya kepada ibu karena biasanya ibu kurang baca kurang tulis kata sebagian fuqaha. Tapi ini dibantah oleh para fuqaha yang lain. Tapi apa? Dari memang apa? Al-ummiyu dengan hamzah ini maksudnya adalah ketidakmampuan membaca dan menulis. Qala al-alamatu Ibnu Battah rahimahullah wa anna dzalika kullah na'tun lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menjadi bukti pengakuan Heraklius sendiri bahwasanya itu semua memang sifat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maktuban indahum, memang dalam keadaan tertulis di sisi mereka, fit Taurati wal Injil, dalam Taurat dan Injil. Wa kadzalika qauluh, demikian pula ucapan Heraklius, qad kuntu a'lamu annahu kharij, sungguh saya memang telah mengetahui dia memang akan keluar, pasti keluar, dengan apa? Isim fa'il, menunjukkan kepastian. Thayyib. Innama alima dzalika minat Taurati wal Injil. Hanyalah dia mengetahui yang demikian itu dari Taurat dan Injil. Ini kitab terbesarnya, bukan mustahil dapat dari kitab-kitab yang lain juga, tapi intinya memang Taurat dan Injil. Summa sa'ala Hiraqal Aba Sufyan amma amarahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan tentang apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Setelah tanya keadaan, kemudian menanyakan isi dakwahnya apa. Ini baik. Wa hada yadullu ala anna min sya'nil anbiya'i wal mursalin alaihi wassalatu wassalam. Ini menunjukkan bahwasanya termasuk karakter para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam al-ityanu bisyara', mendatangkan syariat. Ya namanya nabi, apa itu? Membawa naba, membawa berita. Rasul membawa apa? Risalah memang. Bukan sekedar engkau jadi rasul, tapi tak ada syariat, bukan begitu. Tetap ada perintah dan larangan. Ada apa itu? Seperti dalam ayat tadi, ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar, ada syariat. Li'annahum wusata'u bainallahi wa baina ibadih, karena mereka memang perantara antara Allah dengan para hambanya, bukan perantara di dalam menyampaikan doa seperti yang disangkakan oleh orang-orang apa itu? Musyrikun, orang-orang sufi dan sebagainya. Tetapi perantara dalam menyampaikan syariat Allah Ta'ala. Fi tablighi syara'i'. Ini harusnya dihilangkan salah satunya ya. Tablighi syara'i'. Ini apa? Haknya ditukar jadi ain mestinya. Di dalam menyampaikan syariat-syariat. Ayo, so. Tayyib. Boleh orang tawasul kepada Nabi kalau Nabi masih hidup. Mohon didoakan ini itu. Kalau Nabi sudah wafat, tak boleh. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah qauluhu bimadza ya'murukum, ucapan Heraklius, dengan apa dia memerintahkan kalian? Ya dulu ala anna rasul min sya'nih. Ini menunjukkan bahwasanya rasul termasuk karakternya apa? Ayya'mura qaumah, memang memberikan perintah kepada kaumnya. Ia siap diperintah, siap dilarang, siap dibimbing ini dan itu. Summa sa'ala Hiraqal Aba Sufyan amma amarahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fadzakara adadan minal khisalil muhimmah. Kemudian Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan tentang apa perintah yang diberikan oleh Nabi kepada mereka. Setelah itu dia menyebutkan sejumlah karakter yang penting. Tayyib. Pembahasannya dilanjutkan besok insyaallah, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Ya. Baik. Umum boleh jadi Al-Qur'an, boleh jadi juga apa? Beriman pada kitab-kitab yang terdahulu juga. Baik. Kenapa? Karena sebagaimana di akhir-akhir dari surat Al-Baqarah,
Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubih. Jadi umum. Kitab yang sekarang dan kitab-kitab yang terdahulu. Kalimatihi ini umum. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan.